Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Prasojo di mata praktikum Matematika Informatika. Ini adalah pertemuan terakhir kita, yaitu pertemuan keempat. Di pertemuan keempat kali ini kita akan mempelajari tentang inverse. Saya yakin inverse ini pasti sudah pernah kalian pelajari di SMA. Jadi kita akan sedikit mereview balik dan mengetahui cara kerja atau implementasi inverse ke dalam himpunan. Jadi sebelum masuk kita harus tahu dulu nih, inverse itu apa. Jadi inverse itu memiliki arti kebalikan atau lawan dari suatu fungsi. Fungsi fx akan memiliki inverse dengan syarat fx merupakan fungsi bijektif, di mana anggota himpunan A tepat memiliki satu pasangan di anggota himpunan B. Jika fungsi f memiliki anggota himpunan A ke himpunan B, maka inverse dari fungsi f, yaitu f pangkat min 1 atau f inverse, memetakan himpunan B ke himpunan A, dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi dapat dinyatakan sebagai f pangkat min 1 atau f inverse titik 2 B ke A. Jika y sama dengan fx, maka x sama dengan f inverse y. Kemudian ada ketentuan inverse nih. Jadi inverse itu sebenarnya ada banyak macamnya. Di sini saya mencontohkan ada yang namanya inverse dalam operasi perkalian dan ada inverse dalam operasi penjumlahan. Jadi inverse dalam operasi perkalian tuh misalkan kita memiliki angka 2. Andai kata kita memiliki angka 2 dan angka 2 ini kita akan inversekan dengan operasi perkalian. Maka angka 2 ini karena kita inversekan dengan operasi perkalian, maka kebalikannya dari perkalian yaitu pembagian. Maka inverse dari 2 ini adalah setengah. Sedangkan inverse pada operasi penjumlahannya dari angka 2 adalah min 2. Selanjutnya, inverse tidak terlepas dari identitas. Identitas adalah bilangan di mana bila bilangan tersebut dioperasikan dengan suatu bilangan, maka akan menghasilkan bilangan itu tersebut. Contohlah bilangan identitas tuh bilangan 1. 1 jika dikalikan dengan berapapun maka hasilnya adalah 1. Sebuah fungsi bila dikomposisikan dengan inverse akan menghasilkan fungsi identitas. Kemudian selanjutnya contoh inverse. Di sini saya memberikan dua contoh, yaitu inverse aljabar dan inverse himpunan. Inverse himpunan tuh apa? Inverse himpunan tuh seperti ini. Andai kata kita memiliki dua himpunan A dan himpunan B, dan himpunan A dan himpunan B ini membentuk sebuah relasi, dan relasinya merupakan sebuah fungsi. Diketahui himpunan A itu adalah A, B, C, D, dan himpunan B adalah 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa himpunan A berelasi ke himpunan B, yaitu A ke 2, B ke 3, C ke 1, D ke 4. Nah, maka bila kita inversekan atau F inverse-nya, maka akan menjadi kebalikannya. Jadi 1 ke C, 2 ke A, 3 ke B, 4 ke D. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada inverse aljabar. Inverse aljabar ini pasti sudah sering kalian temui di SMA atau SMK. Pokoknya di matematika ini pasti udah keluar terus. Jadi inverse aljabar tuh kita memiliki sebuah fungsi X, di mana fungsi X-nya ini memiliki nilai sebuah konstanta atau sebuah angka dan juga sebuah variabel. Variabelnya itu berupa huruf, itu bisa X, bisa Y, bisa A, bisa B, atau C, D, dan lain-lain. Pokoknya huruf. Kemudian di sini saya memiliki contoh. Yang pertama itu fungsi X memiliki nilai 7X plus 2. Nah, 7x plus 2 ini nanti akan kita inversekan. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita misalkan nih si f inverse x-nya itu sama dengan y. Maka y kita taruh di sini. Nah, yang terus kemudian maka y sama dengan 7x plus 2. Nah, kita akan melakukan pindah ruas si angkanya dulu, agar si x-nya ini nanti sendiri dan dia akan memiliki sebuah hasil. Jadi duanya akan kita pindah ruas. Yang tadinya duanya positif, kita pindah ruas ke kiri, maka akan menjadi negatif dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Y min 2 sama dengan 7x. Nah, agar kita mendapatkan nilai x-nya, maka kedua ruas harus kita bagi 7. Atau 7 kita pindahkan ke bawah sini. Ke bawah ruas kiri. Maka kita mendapatkan hasil
Y min 2 per 7 sama dengan X. Selanjutnya karena tadi kita permisalkan si F inverse X nya sama dengan Y, maka kita rubah lagi si Y nya menjadi X. Maka kita mendapatkan nih, si Y nya ini kan kita ubah jadi X. Nah, X nya ini sudah menjadi X inverse. Maka kita mendapatkan F inverse X sama dengan X min 2 per 7. Nah, kemudian di contoh kedua, di sini saya memakai inverse pangkat atau kuadrat. Nah, diketahui fungsi X itu memiliki nilai X kuadrat plus 2. Nah, nanti ini akan kita inversekan. Sama seperti yang contoh pertama tadi, kita akan melakukan permisalan di mana F inverse X kita permisalkan sebagai Y. Kemudian angka kita pindah ruaskan dulu. Maka Y jadi min 2 sama dengan X kuadrat. Nah, karena ini X kuadrat, agar dia menjadi X aja, kita akarkan kedua ruas. Karena kalau kuadrat kan kebalikannya adalah akar, maka kedua ruas harus kita akarkan. Maka kita peroleh akar Y min 2 sama dengan X. Kemudian Y nya kita ubah lagi menjadi X. Maka kita dapatkan hasil akhirnya adalah F inverse X sama dengan akar X min 2. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya rasa segitu aja materi dari saya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau apa, bisa ditanyakan langsung nanti di Jimit. Karena ini pertemuan terakhir, saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam saya mengajar, atau mungkin ilmu yang saya ajarkan itu salah. Saya benar-benar mohon maaf. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu adalah ujian. Terima kasih.